Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video di tahap 2 sebelumnya ya. Kali ini kita akan melakukan proses konfigurasi untuk mengkoneksikan antara multilayer switch satu dengan multilayer switch yang lain. Ya, di sini kita akan coba ambil multilayer switch yang 3560 ya. Nah, untuk mempermudah kita akan coba ubah ya hostname-nya MLS01 dan MLS02. Untuk routernya kita akan coba hapus ya, konfigurasinya. Yes, delete. Dan untuk switchnya kita coba ambil switch yang baru ya. Oke. Nah, di masing-masing network itu akan punya dua VLAN ya. Jadi ini VLAN 10, ini VLAN 20. Oke. Oke. Kita koneksikan ya, untuk dari MLS ke MLS kita koneksikan menggunakan port G0/1. Oke. Untuk kliennya kita pasang secara berurutan ya. Oke, 2, 3, dan 4. Oke, kita juga tambahkan di sebelahnya laptop ya. Oke, di sini VLAN 10.1. Kita beri nama ya, VLAN 10.2. Sorry, PC 10.2. PC 20.1 dan PC 20.2. Nah, di sebelah juga kita buat sama, PC 10.1 dan LP 10.1, laptop 10.2. Di sini LP 20.1 dan LP 20.2. Oke, kita tambahkan. Di sini kita koneksikan saja ya, sama. Dan 3 ya. Oke. Kita coba koneksikan. Oke, untuk bisa mengklasifikasikan ya, di sini kita akan ubah fill color-nya. Oke, di sini agar kelihatan perbedaan VLAN-nya ya. Perbedaan cluster VLAN-nya. Oke. Oke. Nah, setelah itu kita akan tambahkan IP address 10.10.10.0/30. Di sini akan menggunakan VLAN 10.0/27. Di sini IP address-nya 20.0/27. Di sini 30 dan di sini 40 ya. Oke, kita akan masuk ke konfigurasi MLS1 ya. Kita buat VLAN dulu ya. Hostname MLS01. Kita buat VLAN dulu, VLAN 10 dan exit VLAN 20, name VLAN 20 ya.
Oke, setelah itu kita masuk ke interface range FA0/1 sampai 2, switchport akses VLAN 20. Kita exit interface range FA0/3 sampai 4, switchport akses VLAN 10. Oke, kita setting IP address, kita buat SVI-nya, interface VLAN 10, IP address 10.1. 24, kita exit interface VLAN 20. Sama ya, kita buat IP address 20.1. 24, exit, kita buatkan DHCP juga. IP DHCP pool VLAN 10, network 10.0, 24, dev. Kita buatkan gateway. DHCP pool VLAN 20. Kita masukkan network 20.0, 24, dev 20.1, exit. Setelah itu kita akan masuk ke interface yang sini ya, ke G0/1. Interface G0/1, no switch port, IP address 10.10.10.1. Subnet masknya 252 ya. No shutdown. Kita aktifkan opsi routing ya. Jadi opsi routing ini adalah opsi konfigurasi untuk agar VLAN-nya dapat terhubung ya. Jadi kalau kita enable IP routing ya. Jadi perintah ini fungsinya untuk melakukan konfigurasi routing antara VLAN. Nah, kita lakukan konfigurasi yang sama di sisi MLS02. Kita masuk di CLI. Kita ganti hostname-nya dulu. MLS02. Interface G0/1 IP jadi kalau kita masukkan IP address seperti ini akan error ya. Jadi kita harus melakukan proses konfigurasi pengubahan dari switch port ke interface port ya. Selanjutnya kita sudah bisa memasukkan IP address-nya 252. Shutdown. Sekarang kita bisa ping ya. Ping ke 10.10.1, apakah sudah bisa? Oke, sudah sukses. Kita masuk ke, kita buat VLAN 30 dulu. Name VLAN 30, exit VLAN 40, name VLAN 40. Kita masuk ke, kita buat interface VLAN-nya dulu, SVI-nya ya, interface VLAN 30, kita masukkan IP address 30.1. Terus kita masuk ke interface VLAN 40. Kita masukkan IP address 40.1. 24. No shutdown. Oke, kita exit. Kita IP address-nya kan sudah selesai. Selanjutnya kita kebuatkan DHCP pool-nya untuk VLAN 30, network 30.0, 24, default routernya 30.1, exit. DHCP pool VLAN 40, networknya adalah 40.0, 224. Kita masukkan gateway-nya 40.1 dan terakhir kita aktifkan fungsi routing-nya ya, IP routing. Nah, sekarang harusnya kita akan coba uji coba apakah seluruh komputer sudah mendapatkan alamat IP ya. Ya, sudah dapat alamat IP baru. Oke, 10.3. Sini juga harusnya jadi 20.3 ya. Dan 20.2. Oke, di sini
Kita cek apakah sudah bisa dapat alamat IP DHCP. Oke, masih belum bisa ya. Oke, kita coba di komputer lain. Oke, sama ya. Kita coba cek konfigurasi VLAN. Oke, kita belum mengarahkan ya portnya. Conft, jadi interface range FA0/1 sampai 2, sysport, akses VLAN 30. Oke. Interface range FA0/3 sampai 4, sysport akses VLAN 40. Oke, harusnya sekarang sudah bisa dapat IP ya, sesuai dengan konfigurasi VLAN-nya. Oke, sudah dapat IP 30.3 dan harusnya di sini 30.2. Sini juga harusnya dapat IP 40 ya. Oke, bisa. Oke, bisa connect. Kita akan uji koneksi ya. Dari komputer yang ini kita akan coba ping ke 20.1. Oke, berhasil ya. 20.2. Kita tunggu. Oke, berhasil juga. Dan 20.3. Oke, sudah berhasil. Oke, kita tes juga yang di sini. Kita tes ping ke 30.1 dulu ke gateway. Oke, aman ya. 40.1 juga aman. 40.2. Ya, sudah bisa terkoneksi juga. 40.3. Oke. Selanjutnya kita akan coba tes koneksi ke 10.1. Oke, di sini masih destination host unreachable ya. Itu artinya router harus melakukan konfigurasi routing terlebih dahulu ya. Untuk mendapatkan informasi sehingga network yang berbeda router itu bisa terkoneksi. Jadi antara router yang di sini ya dan router yang di MLS2 itu harus saling terkoneksi. Nah, konfigurasi routing yang akan kita pilih adalah kita akan coba routing menggunakan IP routing statik ya. IP root spasi 30.0 24 gateway-nya 10.10.2. Sama, kita cukup ganti 40 ya. Nah, di sini juga konfigurasinya cukup mudah ya, cukup sama ke 10.0 24 dan gateway-nya ke 10.10.1. Kebalikannya ya. Di sini 10.10.2. Oke, simple ya konfigurasinya seperti itu. Jadi dari sini ya, jadi kita harus mengenalkan ke router MLS01 bahwa ada network ini dan network ini di IP atau di gateway ini ya. Sebaliknya juga kita harus mengenalkan ke MLS02 bahwa di belakangnya MLS01 ada network ini dan network ini. Nah, sekarang kita uji lagi apakah sudah bisa ya. Tadi kan masih destination host unreachable. Ya, sekarang sudah bisa connect. Sudah bisa connect antara VLAN yang berbeda router ya. Jadi di antara VLAN ini bisa connect ke sini. Bisa connect ke sini. Kita juga bisa tes ke 10.2 ya ke kliennya. Dan kita coba tes juga ping ke 20.2. Oke, jadi semuanya sudah berhasil terkoneksi ya. Nah, konfigurasi routingnya bisa kita verifikasi pada menggunakan perintah do show IP
root ya. Nah, ini akan memperlihatkan ke kita terkait tabel routing yang sudah terkonfigurasi pada router ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa komen ya untuk memberikan masukan ataupun saran kepada kami agar kami dapat membuatkan video panduan yang lebih bermanfaat dan lebih informatif bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.